Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Maharani dengan NIM 01A1200061 dari kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang istilah-istilah. Yang pertama yaitu glikolisis. Merupakan rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi asam laktat dan dua molekul pirufat tanpa menggunakan O2. Yang kedua yaitu glikogenolisis atau reaksi pemecahan glikogen menjadi glukosa 1P. Yang ketiga yaitu glikogenesis, merupakan proses pembentukan glikogen terjadi bila kelebihan glukosa, maka terjadi proses penyimpanan dalam bentuk glikogen terjadi di hati dan otot. Yang keempat yaitu metabolisme atau reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kelima katabolisme atau penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi, berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Yang keenam yaitu proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa organik kompleks. Proses ini memerlukan energi. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang katabolisme karbohidrat, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi sel adalah proses di mana energi yang tersimpan dalam glukosa dilepas oleh sel-sel. Respirasi sel dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada kondisi aerobik atau tersedia oksigen, sistem enzim mitokondria mampu mengkatalis oksidasi asam pirufat menjadi H2O dan CO2, serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Pada kondisi anaerob atau tidak tersedia oksigen, suatu sel akan dapat mengubah asam pirufat menjadi CO2 dan etil alkohol serta membebaskan energi atau ATP. Pada respirasi aerob dihasilkan 38 ATP, sedangkan pada respirasi anaerob dihasilkan 2 ATP. Tahapan respirasi aerob yang pertama yaitu fermentasi alkohol. Secara sederhana, reaksi fermentasi alkohol ditulis 2CH3CO COOH menghasilkan 2CH3CH2OH ditambah 2CO2 ditambah 28 kilokalori asam pirufat, etanol atau alkohol. Yang kedua yaitu fermentasi asam laktat. Secara sederhana, reaksi fermentasi asam laktat ditulis sebagai berikut, yaitu 2CH3CO COOH menghasilkan 2CH3COOH COOH ditambah 47 kilokalori asam pirufat, asam laktat. Asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis tidak memasuki daur Krebs dan rantai transport elektron karena tak ada oksigen sebagai penerima H. Yang terakhir, akibatnya asam pirufat direduksi karena menerima H dari NADH yang terbentuk saat glikolisis, dan terbentuklah asam laktat yang menyebabkan rasa lelah pada otot. Peristiwa ini hanya menghasilkan 2 ATP untuk setiap mol glukosa yang direspirasi. Selanjutnya yaitu tahapan dalam respirasi anaerob. Yang pertama yaitu glikolisis. Pada tahap ini menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di matriks mitokondria. Sebenarnya merupakan langkah awal untuk memulai langkah ketiga yaitu daur Krebs. Pada langkah ini 2 molekul asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis masing-masing diubah menjadi asetil koenzim A dan menghasilkan 2 NADH. Selanjutnya yang ketiga yaitu siklus Krebs. Pada tahap ini dihasilkan 2 ATP, 2 NADH dan 2 FADH. Tahap keempat yaitu transport elektron. Tahap akhir dari respirasi aerob adalah sistem transport elektron yang sering disebut juga sistem enzim, sitokrom oksidase, atau sistem rantai pernapasan yang berlangsung pada krista dalam mitokondria. Pada tahap ini melibatkan donor elektron, aseptor elektron, dan reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks. Donor elektron adalah senyawa yang dihasilkan selama tahap
glikolisis maupun siklus Krebs, dan berpotensi untuk melepaskan elektron, yaitu NADH2 dan FADH2. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Jalur metabolisme lipid berhubungan erat dengan jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol diubah menjadi perantara glikolisis, sementara asam lemak mengalami oksidasi beta untuk menghasilkan asetil koenzim A. Setiap putaran beta oksidasi menghasilkan 2 karbon rantai asam lemak melepaskan 1 asetil koenzim A yang kemudian dapat dioksidasi dalam siklus asam sitrat. Beta oksidasi juga menghasilkan beberapa molekul berenergi tinggi yang diumpankan langsung ke sistem transport elektron. Lemak menghasilkan lebih banyak energi persatuan massa daripada karbohidrat. Ketika asetil koenzim A diproduksi secara berlebihan, ia akan dialihkan untuk membuat badan keton selama kelaparan glukosa. Badan keton merupakan sumber bahan bakar penting terutama untuk otak. Namun, badan keton bersifat asam dan bila diproduksi secara berlebihan dapat membanjiri kapasitas penyangga plasma darah, mengakibatkan asidosis metabolik yang dapat menyebabkan koma dan kematian. Selanjutnya yang keempat yaitu jumlah energi metabolisme lemak dan metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi dan untuk melindungi organ tubuh. Kebutuhan lemak yang tercukupi berguna untuk menjaga kesehatan kulit, rambut, menjaga suhu tubuh, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan membantu metabolisme tubuh berjalan dengan baik. 1 gram lemak dapat menghasilkan sekitar 90 kalori. Lemak harus dipenuhi sekitar 20% sampai 30% dari total kebutuhan kalori. Yang kedua yaitu karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Rata-rata setiap 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori. Kebutuhan rata-rata manusia akan kalori adalah sebanyak 1.200 sampai 2.000 kalori. Kalori yang diperoleh dari karbohidrat berdasarkan kebutuhan 45% sampai 60% dari seluruh kebutuhan kalori. Selanjutnya yang kelima yaitu penyakit gangguan metabolisme. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan kelainan metabolik dengan etiologi multifaktorial. Penyakit ini ditandai oleh hiperglikemia kronis dan mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, serta lemak. Diabetes mellitus biasanya disebut penyakit kencing manis yang disebabkan karena gangguan sistem metabolisme karbohidrat. Penyakit ini ditandai dengan peningkatan kadar glukosa di dalam darah, dikarenakan pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan. Selanjutnya, gejala diabetes. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk di dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil, ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Upaya penanganan diabetes mellitus. Diabetes mellitus jika tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan komplikasi. Di antaranya adalah luka yang sukar disembuhkan, hipotensi, kebutaan, penyakit jantung, terganggunya fungsi ginjal, gangguan pada pembuluh darah, otak, bahkan kematian. Diabetes ini ditangani dengan berbagai upaya promotif, preventif, kuantitatif, dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif lebih efektif untuk mencegah terjadinya seseorang terkena diabetes maupun mencegah keparahan jika telah terkena penyakit diabetes. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.